Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ya, di video ini kita akan membahas tentang hadis nomor 321, yang mana hadis ini membahas tentang zikir-zikir atau bacaan zikir setelah sholat ya. Jadi mungkin ya, kalau misalkan kita berbicara masalah zikir, pastinya di setiap daerah itu beda-beda ya kan. Redaksi zikirnya pun beda-beda, kemudian hukumnya pun juga beda-beda ya kan. Ada yang mengatakan zikir kalau misalkan dijadikan hizib kayak gitu semua, itu ada yang mengatakan itu bid'ah. Kemudian ada juga yang mengamalkan sebagaimana ya seperti itu ya, dikumpulkan jadi satu kayak gitu. Ada juga kalau zikir itu imam itu biasa gini. Kalau yang saya lihat di mana biasa kalau ulama ustadz yang orang Banjar dan lain sebagainya itu biasanya seperti ini. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu. Nah, kemudian dia menghadap ke belakang, menghadap ke makmum kayak gitu. Itu ada yang mengatakan itu bukan bid'ah sih ya, salah ya kayak gitu. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dia menghadap ke makmum itu hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Mungkin ngasih informasi, ngasih wejangan dan lain sebagainya, baru Rasulullah menghadap ke makmum. Tapi kalau tidak, Rasulullah tidak pernah menghadap ke makmum seperti itu. Nah, yang melakukan hal seperti ini, yang biasa melakukan hal seperti ini, Ibnu Taimiyah itu di dalam kitab Nawaqib beliau itu mengatakan seperti itu. Dan sangat kompleks ya hukum di dalam zikir itu sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya kalau zikir setelah sholat itu sunnah ya. Nah, cuman turunan-turunan hukumnya nanti, bacaan-bacaannya itu ulama berbeda-beda pandangan gitu. Jadi di dalam kita menganalisis hukum itu jangan sampai ulama berbeda pandangan masalah furu kita hantam di usulnya. Itu nggak fair, itu nggak boleh. Misalkan ulama mengatakan bahwasanya bacaan seperti ini sekian dalam setelah sholat nggak ada, Rasulullah ajarkan seperti itu. Jangan teman-teman katakan bahwasanya zikir setelah sholat itu bid'ah. Nggak ada, Rasulullah ajarkan. Itu jangan sampai seperti itu. Itu turunan hukumnya yang bacaannya yang seperti ini, yang tidak ada yang dia maksud. Tapi kita hantam di usulnya. Itu ya nggak nyambung kayak gitu perdebatannya. Jadi di sini dari Mughirah ibnu Syu'bah di sini mengatakan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca bacaan ya setiap kali sholat ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu
fi duburi kulli sholatin maktubatin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'ul jadda minkal jadd. Muttafaqun alaih. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, senantiasa mengucapkan, fi duburi kulli sholatin maktubatin, selepas mengerjakan sholat yang wajib, beliau selalu mengucapkan ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, wahdahu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, semata-mata dan tidak ada sekutu bagi Allah, gitu ya, kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Wahdahu itu artinya semata, gitu ya. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, kepunyaan, hunya ini Allah, ya, kepunyaan Allah lah. Al mulku, segala macam kekuasaan, walaul hamdu, dan kepunyaan Allah lah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia, yang maksudnya di sini adalah Allah, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita, yang mana tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa-apa yang telah Engkau berikan, wala mu'ti'a lima, dan tidak ada yang mampu memberikan, mana'ta, terhadap apa-apa yang telah Engkau berikan, wala yang fa'u, dan tidak ada yang dapat memberi manfaat, zal jaddi minkal jadd, ya, dengan kekuasaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, ya. Jadi bacaannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'ul jaddil wala yang faul zal jaddi minkal jaddi. Itu bacaan yang sunnah kita baca setelah sholat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teman-teman membaca doa-doa, zikir-zikir yang ada di selepas sholat, itu sunnah dibaca, itu ya, terutama zikir ini, subhanallah subhanallah subhanallah, kemudian alhamdulillah alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, itu dibaca 33 kali, itu juga sunnah. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, ya, 33 kali. Kalau teman-teman kasih 100 bukan gimana ya, itu ada ulama di kalangan mazhab Maliki, kalau enggak Hanafi, itu mengatakan kurang adab. Seperti itu. Rasulullah sudah menetapkan 33 ditambah 100 gitu. Supaya mungkin menurut dia lebih bagus lah lagi kan, itu Rasulullah, kita beda kayak gitu kan, jadi ditambah 100 itu kurang adab. Makna keseluruhannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melestarikan suatu zikir sehabis sholat fardu, yaitu zikir yang paling agung yang pernah disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir yang agung ini mengandung pengertian mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, meniadakan persekutuan
darinya dan mengukuhkan sifat keperkasaan, kekuasaan, kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, lagi maha berbuat terhadap semua apa yang dikehendakinya. Dialah yang memberi siapa yang dikehendakinya dan mencegah siapa yang dikehendakinya. Dialah yang mengatur semua urusan makhluknya dan tiada lagi manfaat harta, anak, kedudukan bagi hamba-hamba dikala mereka menghadapi hisabnya. Sesungguhnya yang bermanfaat bagi seseorang hanyalah apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya selama di dunia. Jadi zikir yang kita baca ini tadi ya, selepas daripada sholat itu maknanya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengagungkan Allah ini pengertiannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita juga menafikan, meniadakan sekutu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga kita mengukuhkan sifat keperkasaan, kekuatan, kebesaran, kekuasaan Allah atas daripada semua makhluknya. Jadi ya kalau misal ya keluar daripada ini, teman-teman yang mengaji kitab, salah satu kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan mazhabnya Asy'ari Maturidi, itu pasti detail dibahas di sini ya. Yang namanya sifat-sifat Allah itu ada berapa, kemudian sifat wajibnya, sifat mustahil dan jaiznya itu dibahas semua. Bahkan ya kitab-kitab yang tauhidnya uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat ya seperti itu juga kurang lebihnya. Itu kalau kita mau tarik lurus itu ya kedua-duanya intinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan persekutuan daripadanya. Ya cuman beda di beda di sudut pandangnya seperti itu. Melalui doa ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengerjakan sholat dan menganjurkan kepada mereka agar menghadap dengan sepenuh hati, taat kepada Rabb semesta alam, agar kelak di hari kiamat mereka dihimpun bersama orang-orang yang bertobat lagi suci. Seperti itu. Jadi bagi saya pribadi, kalau misalkan teman-teman mau melaksanakan zikir setelah sholat, upayakan itu yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal dipilih aja bacaannya mau selepas bacaan ini dulu, astagfirullah dulu, kemudian baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu baru apalagi itu ya, biasanya surah Al-Baqarah, kemudian lain-lain, ayat kursi dan lain sebagainya. Itu ya beda-beda ya. Di Madura beda, di orang Banjar beda mungkin ya. Itu yang penting sesuai dengan hadis ya. Kalau misalkan hadis mengatakan surah Al-Baqarah bagus pada dibaca setelah sholat, ya, tidak ada masalah, itu dibaca. Yang penting ya sesuai hadis. Kemudian analisis lafadznya di sini, fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat fardu. La ilaha illallah, kalimat tauhid yang artinya
meniadakan sifat uluhiyah dari selainnya, serta menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu ya. Meniadakan sifat uluhiyah dari selainnya. Jadi meniadakan sifat ketuhanan dari selainnya, ya yang lain-lain yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita menetapkan bahwa sifat uluhiyah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Wahdahu la syarikalahu, hanya Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Yakni hanya Dia sematalah yang bersifat wahdaniyah, itu ya. Wahdaniyah ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab-kitab mazhab Asy'ari Maturidi. Wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayyan, itu ya. Kemudian tiada yang menyekutuinya dalam zat, sifat, dan semua perbuatannya, baik menurut rasio atau dalil nakli ya. Jadi menyekutui dalam zat, sifat, semua perbuatannya itu ya, secara akal. Ini berdasarkan ya dalil akli, dalil nakli ya. Baik itu dalil akli ataupun dalil nakli, itu sudah semua sama sepakat seperti itu ya, bahwasanya ya hanya Allah semata-mata ya, tiada zat, sifat, semua perbuatannya. Tuh ya. Nggak bisa ya kita sebagai manusia itu lebih-lebih daripada itu ya, makhluknya itu lebih-lebih daripada itu ya, nggak bisa. Sebagaimana yang dulu saya sudah pernah sering bahas itu ya, kalau kita makhluk pasti itu bergantung dengan makhluk yang lain, itu dengan manusia yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak, itu Dia ya sendiri gitu. Dia yang ngatur semua, Allah lah yang mengatur semuanya, menciptakan semuanya dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kalau Allah ya maunya seperti ini ya, misalkan saya miskin ya miskin kayak gitu. Kalau misalkan Allah mau kaya ya kaya kayak gitu. Gimana pun orang kalau mau membantu saya supaya kaya ya, kalau Allah sudah mau kasih dia miskin ya miskin, seperti itu. Tapi ya kalau untuk konteks ini ya kita mesti harus tetap berusaha gitu. Apabila kita sudah berazam, sudah berusaha sungguh-sungguh nggak dapat, maka fatawakal. Seperti itu, kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul mulk, baginya kekuasaan dan pengaturan segala secara keseluruhan perintah atau larangannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh keinginannya. Jadi Allah itu ya kalau bahasa simpelnya itu rajanan diraja lah kayak gitu ya. Ibarat kata tuh gimana? Dia itu yang yang menguasai semuanya, alam semesta kayak gitu. Semua yang ada di muka bumi ini ya masih kecil ya kan, kayak gitu. Contoh aja lah kayak misal Firaun. Itu sudah wow-nya kalau di mata kita gitu kan, di mata kita makhluk kayak gitu kan, manusia ya. Tapi ya bagi Allah ya hanya secuil aja. Kapan Allah mau ambil kayak gitu ya sudah habis kayak gitu ya kan. Bahkan kayak misalkan contoh kapal Titanic gitu kan, penciptanya mengatakan ya pembuatnya mengatakan, bukan pencipta sih, pembuatnya mengatakan bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Belum Tuhan, cuman batu karang aja udah tenggelam. Itu contoh kekuasaan, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mungkin ya, kalau saya nonton film-film film-film luar negeri itu kadang ya ketawa-ketawa sendiri, geli-geli sendiri. Saya kalau mereka tuh sesumbar itu, sombong itu ya, seperti itu.
Itu pasti sudah itu nama Tuhan itu disebut itu kan, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu mengalahkan klub ini saking hebatnya kayak gitu kan. Itu ya wallahu alam bisawab ya, kadang ya nggak tahu sih pemikirannya kayak gimana kayak gitu, tapi ujung-ujung dikalahkan apa, klub itu dikalahkan dengan klub kecil, hancur berantakan kayak gitu ya. Tuh ada ya. Walahul hamdu, baginya segala puji ya, karena dia merupakan sumber dari segala nikmat, maka hanya dialah yang berhak memiliki suatu sanjungan dan pujian. Jadi hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala segala segala macam sanjungan pujian itu, karena Allah ini merupakan sumber dari segala nikmat yang berhak memiliki semua sanjungan dan pujian. Gitu. Jadi kalau kita pengen disanjung, pengen dipuji, itu baju yang kita kenakan itu kebesaran. Ya, kita sombong itu sudah baju yang kita pakai itu kebesaran. Karena apa yang berhak dipuji, disanjung itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya memang tidak menutup saya juga tidak munafik bahwasanya memang ya keadaannya memang seperti itu ya kan. Saya pun kadang ya merasa lebih pintar, merasa lebih ini ya kan. Ya itu normatif ya, tapi kalau bisa itu dihilangkan dari hati kita, karena penyakit-penyakit kayak gitu tuh itu kalau dipelihara terus menerus itu selalu nanti bisa mengikis semua amal ibadah kita. Karena ya sebesar biji sawi suatu kesombongan itu sulit untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La mani alima ataita, tidak ada yang dapat mencegah apa yang telah engkau berikan kepada seseorang berupa rezeki atau lainnya. Jadi kalau Allah mau menghidupkan, memuliakan, mau apapun itu kepada seseorang, ya nggak ada yang bisa menghalanginya. Wala mu'tiya lima manada, orang yang telah engkau putuskan tidak akan mendapatkan apa yang dikehendakinya. Ya ada seorang pun yang dapat memberikan hal itu kepadanya. Jadi kalau orang sudah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memutuskan, oh ini meninggal, ya meninggal sudah kayak gitu, diputus sudah kontraknya kayak gitu, ditarik lesing kalau bahasa Bataknya gitu kan. Kalau bahasa Medan itu ditarik lesing kayak gitu, ya sudah, habislah sudah. Wala yang faul jadi mingkal jad. Al-jaddu di sini artinya kekuasaan dan kekayaan, ya. Kekayaan seseorang tidak akan dapat memberikan manfaat kepada dirinya, ya, ketika di dunia, dan tidak pula menyelamatkannya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat kepadanya. Hanyalah amal soleh yang telah ia kerjakan. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau misalkan kita sesama manusia kayak gitu kan, kita pengen jabatan dan lain sebagainya, ya it's okay gitu, kita kasih kayak gitu 20 miliar ya kan kayak gitu, jadi komisaris mungkin bisa ya kan, bisa kayak gitu ya, karena ya manusia kayak gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nggak, kayaknya bukan kayaknya, memang nggak bisa kayak gitu. Dan gimana kalau pola pikirnya itu ya goblok aja kalau misalkan ada yang berpikiran seperti itu ya kan. Gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya sudah nggak bisa kita ini kan ya, kita mau ngasih uang apa kayak gitu kan, ya uang itu loh punyaku, gini. Contohnya aja lah, contoh kita manusia lah.
kita mau ngasih uang ke bos aja, misal ngasih apalah kayak gitu, itu kan segan kan, karena kita kan kerja sama dia, kemudian ya gaji kita tuh ya dari bos kita itu gitu kan, jadi ya kayak gitu. Nah itu kita sama bos, sama orang yang lebih kaya, apalagi ini sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya seperti itulah logikanya kayak gitu. Ya duit yang kamu yang mau kamu kasihkan ke aku, ya memang itu yang sudah aku berikan, memang itu punyaku gitu. Nggak ada ngaruhnya gitu. Ya kan, nggak ada ngaruhnya kamu beri nggak beri, ya nggak ada ngaruhnya itu. Kalau toh pun di neraka ya di neraka, ya. Apalagi ya pungli kayak gitu, tawa ya. Kemudian fikih hadisnya adalah satu, disunahkan membaca doa ini setiap sehabis mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Jadi setiap sholat 5 waktu itu upayakan kita membaca bacaan ini ya, doa ini ya, setiap mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, dianjurkan mengerjakan amal soleh dan ketaatan yang dapat membawa pelakunya kepada ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat segala jerih payah tidak akan memberi manfaat di hadapannya, dan tidak pula juga kedudukan harta bendanya. Jadi jerih payah ya yang kita upayakan untuk kita dapatkan itu kan, itu kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada manfaatnya ya kan. Harta benda yang kita anukan itu sudah nggak ada manfaatnya. Jadi intinya, kesimpulannya, bagaimana ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apapun bentuknya, baik itu ibadah mahdoh ya, ataupun yang ghairu mahdoh, itu baik itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berhubungan dengan orang lain, itu diupayakan semuanya kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat, segala jerih payah kita itu tidak akan memberi manfaat di hadapannya itu ya, baik itu kedudukan, harta, dan lain sebagainya ya. Kalau mungkin kalau saya menggunakan istilah trading saham, itu kalau bisa gitu kan, upayakan itu portofolio kita di dunia baik, begitu juga portofolio kita untuk di akhirat juga baik tuh ya. Kalau kita portofolio kita di dunia itu ya kita berbuat baik, kita banyak bersedekah segala macam, untuk supaya itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadi hamba yang masuk surga nantinya. Amin ya robbal alamin. Itu ya sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya ya di dalam penyampaian ini ya, baik itu di konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Selamat ya Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan-kesalahan kata saya itu. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.